Oke, halo teman-teman. Kita akan bahas lanjutan dari soal sebelumnya. Kita sudah sampai ke nomor 21. Boleh dilihat dulu soalnya ya. Kita akan coba bahas ya. Oke, langsung saja nomor 21. Di pertanyaannya inverse dari fungsi fx akar pangkat 5 dari 1 min x pangkat 4 ditambah 2. Oke, untuk mengerjakan soal inverse ini, oke, langkah pertama adalah kita buat fx-nya itu jadi y ya. Jadi y sama dengan gitu. Fx itu sama dengan y, teman-teman. Akar pangkat 5 dari 1 dikurang x pangkat 4, oke, ditambah 2. Nah, untuk mencari inverse ya, kita buat dia dalam bentuk x sama dengan, teman-teman. Kalau ini kan y sama dengan. Nah, kebalikannya, kita ubah dalam bentuk x sama dengan. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada plus 2, kita bisa pindah kan? Jadi y min 2, oke, itu akan sama dengan akar pangkat 5 dari 1 dikurang x pangkat 4. Oke, diakarin. Nah, kemudian, nah ini biar enak posisi x-nya kayaknya lebih enak kita taruh di kiri nggak sih? Ya kan? Oke, kita taruh di kiri aja ya, kakak tulis ulang. Akar pangkat 5 dari 1 min x pangkat 4. Oke, sama dengan y min 2. Jadi kakak ubah doang posisinya, yang ada x-nya yang ini nih, kakak pindah ke kiri. Oke. Nah, kemudian kan ada akarnya nih. Gimana cara ngilangin akarnya? Oke, kanan kiri kita bisa pangkat 5-in. Nah, ini kita pangkat 5. Ini juga kita pangkat 5. Nah, kalau ada akar pangkat 5 kita pangkat 5-in kan jadi akarnya hilang. Ya kan? Nah, jadi di sini sisanya apa? 1 min x pangkat 4. Nah, ini jadi y min 2 pangkat 5. Nah, oke, nah kemudian gimana biar dia bisa jadi X saja? Nah, ada satunya, pindahin aja satunya. Jadi min X pangkat 4 itu akan sama dengan Y min 2 pangkat 5. Nah, satunya pindah jadi min 1. Nah, kalau begini, ya, ini masih min X-nya. Makanya kanan kiri kita bisa kali min 1. Ya kan? Nih, biar nggak min X pangkat 4. Oke, kita kali min 1. Nah, kita kali min 1 jadi x pangkat 4. Itu sama dengan kali min 1 jadi min y min 2 pangkat 5 ditambah 1. Oke. Kemudian, karena dia masih pangkat 4, kita kan maunya dia pangkat x aja kan, nggak ada pangkatnya kan. Oke. Makanya biar dia jadi x aja, kanan kiri kita bisa akarin 4. Oke, atau dipangkatin seperempat. Tuh, ini juga kita pangkatin seperempat. Nah, kalau kita pangkatin seperempat, dia akan jadi X aja. Karena pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. 4 dikali seperempat, ya 1. Jadi X aja kan. Nah, ini kita pangkatin seperempat. Nah, pangkat seperempat itu kan sama aja dengan akar pangkat 4 gitu kan. Nah, jadi boleh ditulisnya kayak gini. Set, set, akar pangkat 4. Oke, nah di sini karena yang pangkat 5-nya ini min, kayaknya lebih enak kalau kita taruh di belakang aja ya. Jadi satunya kakak pindah ke depan aja. Jadi 1 dikurang y min 2 pangkat 5 diakarin. Tuh. Udah dalam bentuk x sama dengan. Nah, terakhir tinggal kita ubah si x-nya itu jadi si f inverse-nya. Jadi f inverse-nya itu sama dengan, nah, y di sini diganti lagi jadi x. Akar pangkat 4 dari 1 dikurang x min 2 pangkat 5. Jadi y-nya tinggal diganti x aja. Oke. Jadi ini hasilnya. Inverse-nya. Sip. Kita bisa lanjut ya. Gampang ini. Kita lanjut aja langsung ke nomor 22 ya. Nomor 22 masih sama pertanyaannya, mencari inverse dari fungsi.
Oke, caranya sama. Kita tulis dulu bahwa diketahui si fx-nya itu, nah fx itu sama dengan y, berarti y sama dengan akar pangkat 3 dari x pangkat 6 dikurang 2 min 7. Sama kayak tadi kita ubah biar dia jadi x sama dengan. Nah, kita lihat di sini ya, min 7-nya bisa pindah kan jadi plus 7. Akar pangkat 3 dari x pangkat 6 dikurang 2. Kemudian biar dia akar pangkat 3-nya hilang, nanti kan kanan kiri kita bisa pangkatin 3 ya kan. Nah, tapi kayaknya lebih enak kalau x-nya kita pindah ke kiri ya. Oke, x-nya kita pindah ke kiri dulu. Jadi x pangkat 6 dikurang 2. Oke, kakak cuma pindahin doang nih. Ini pindah ke kiri, yang kiri ada di kanan tuh. Cuman tukeran doang. Nah, sama aja ya. Nah, biar si akarnya ini hilang ya, akar pangkat 3-nya hilang, kita pangkatin 3 aja. Tuh, jadi pangkat 3. Oke, ketika kita pangkat 3-in, nah ini akarnya jadi hilang. Jadi sisanya x pangkat 6 dikurang 2. Nah, itu akan sama dengan y plus 7 pangkat 3. Nah, dari sini min 2-nya bisa pindah lagi ke kanan. Jadi x pangkat 6 itu sama dengan y plus 7 dipangkat 3-in ditambah 2. Tadinya min 2 pindah jadi plus 2. Nah, biar si pangkat 6-nya ini hilang jadi x sama dengan aja gitu kan. Nah, kanan kiri bisa juga kita pangkatin 1/6. Ini juga kita pangkatin 1/6. Kenapa dipangkat 1/6? Biar jadi x, kan tujuan kita mencari x sama dengan ya kan. Jadi x sama dengan, nah pangkat 1/6 itu sama aja dengan akar pangkat 4, akar pangkat 6. Oke, tuh begini nulisnya. Tip y plus 7 pangkat 3. Oke, kita tambah 2. Diakarin. Oke, dan langkah terakhirnya adalah tinggal kita ganti aja y-nya dengan x. Jadi dapat nanti bahwa f inverse-nya itu akan sama dengan akar pangkat 6 dari y-nya tinggal diganti x aja. X plus 7 pangkat 3 ditambah 2. Oke, jadi ini hasilnya. Intinya inverse itu kebalikan. Jadi y sama dengan kita ubah jadi x sama dengan. Tapi nanti di terakhirnya ya, langkah terakhirnya yang tadi y diubah lagi ke x. Gitu. Jadi jawabannya ini. Oke. Yes, gampang ya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Oke, ini nomor 23. Oke. Kita lihat dulu yang diketahuinya ya. Oke, diketahui ya jika fx-nya itu sama dengan 1/x plus 2. Kemudian gx-nya 3/2 min x. Ditanya FOG inverse-nya. Oke, FOG inverse-nya teman-teman. Oke, berarti untuk mencari si FOG yang di inverse teman-teman, berarti kita perlu mencari FOG-nya dulu berapa. Nanti FOG-nya ketemu, tinggal di inverse. Ya kan? Nah, kita cari dulu. Apa itu FOG? FOG itu maksudnya fungsi f yang dimasukin fungsi x. Nah, nanti kalau FOG-nya udah ketemu, baru terakhir di inverse. Oke, FOG. Oke, f dimasukin fungsi gx. Berarti sama aja kayak fungsi f yang dimasukin gx. Gx-nya itu apa? Ini gx-nya, ya kan? Dimasukin. F yang dimasukin 3/2 min x. Ini dulu yang kita cari, nanti terakhirnya di inverse. Oke. Nah, berarti pakai fungsi f yang ini, tapi x-nya diganti nih. Ini x-nya diganti sama apa? Sama ini, 3/2 min x. Oke, kita masukin aja. Berarti 1 per, pakai fungsi yang f, tapi x-nya diganti ini. 3/2 min x ditambah 2. Oh.
Bentuknya kok agak ribet ya, Kak? Oke, nggak usah bingung teman-teman. Ini sama aja kayak kita menyelesaikan penjumlahan pecahan, ya kan? Bawahnya nih kita beresin dulu deh bawahnya, ya kan? Oke, Kakak fokusin, kita kerjain ini dulu ya. Hmm. Oke, kita kerjain di sini deh. Nah, di sini kita kerjain. Oke, nah untuk mengerjakan 3/2 min X ditambah 2, ya. Ini kan bentuknya pecahan. Kalau bentuknya pecahan, kalau mau dijumlahin, kita samain dulu penyebutnya. Ya kan? Nah, 2 itu kan sama dengan 2/1. Ya kan? 2 bagi 1 ya 2. Nah, kita tinggal kali silang aja. Ya kan? Apa yang dikali silang, Kak? Yang dikali silang tuh ini. Ini kita kali, ini nanti buat penyebutnya. Kemudian 3 nanti dikali 1, ditambah karena tandanya tambah ya, plus, terus kita kali silang. Begini aja cara mengerjakan pecahan. Nah, ya udah, bawahnya berarti 2 min X dikali 1, ya 2 min X. Nah ini kita kali silang, 3 dikali 1. Ya 3, tulis. Tandanya plus, ya udah plus. 2 min X dikali 2. 2 dikali 2, 4. Oke. 2 dikali min X, min 2X. Oke, tinggal kita rapihkan aja. 3 ditambah 4, 7. Jadi 7 min 2X per 2 min X. Ya kan, kita udah dapat hasilnya tuh. Ya, masukin lagi kebersamaan ini. Jadi 1/7 min 2X per 2 min X. Nah, ini kan 1 per pecahan, ya kan? Nah, ini tinggal kita balik aja. Tadinya 7 min 2X per 2 min X karena 1 per. Jadi kebalik. 2 min X per 7 min 2X. Nah, ya kan? Nah, ini hasil daripada FOG-nya atau F yang dimasukin 3/2 min X. Oke, ini. Tapi belum selesai. Oke, karena dia harus di inverse. Ya kan? Nah, ini belum kita inverse nih. Nanti hasil dari ini, ya kan, kita inverse hasil dari ini. Oke, kita inverse dulu nih sekarang. Oke, nah, kan ada cara cepat ya untuk menginverskan bentuk pecahan. Jadi kalau bentuk fx-nya itu ax plus b per cx plus d. Oke, kalau ini fx-nya, maka f inverse-nya ya, itu sama dengan min dx plus b per cx min a. Oh, jadi ini pindah aja tukeran. A pindah ke bawah, D pindah ke atas. Oke, nah kita lihat di sini dia harus X-nya ada di sebelah kiri. Tuh, baru bisa pakai cara cepat. Nah, kita lihat bahwa yang kita punya nih, dia masih X-nya di sebelah kanan. Ya udah pindahin aja ke masih di sebelah kiri, kita pindahin aja ke kanan. Jadi min X plus 2. Tuh, jadi balik aja. Jadi misalkan 1 ditambah 2, ya dibalik jadi 2 ditambah 1 kan sama aja. Ya kan? Penjumlahan bersifat komutatif. Ya udah per min 2x plus 7. Nah, ini kita inverse ya. Nah, berarti hasilnya kalau kita inverse ya, itu pakai yang ini ax plus b per cx plus d. Nah, tukeran aja nih. Ini min 1, ini 7. Nah, 7-nya naik ke atas. Jadi min 7x plus 2 per min 2x. Nah, ini kan min 1. Min 1 pindah ke bawah jadi plus 1. Nah, ini dia jawaban. Yes. Tuh. Itu aja. Gampang kan untuk nomor 23. Sip, kita bisa lanjutkan. Nah, selanjutnya nomor 24. Oh, mirip-mirip juga nih. Sama nih, mirip-mirip nih. Oke, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, diketahui fx sama dengan 2 per x min 3, gx 5 per 3 min x. Maka GOF, oke, kita tulis dulu ya. GOF yang diinverskan. Oke, nah ini akan sama dengan GOF
G yang dimasukin fx, ya kan? G yang dimasukin fx, nanti hasilnya tinggal di inverse. Oke, nah dari sini G yang dimasukin fx, oke. Fx-nya itu apa? Fx-nya itu 2 per x min 3. Nah, berarti G-nya dimasukin ini. Habis itu nanti hasilnya di inverse. Begitu. Oke, berarti kita pakai fungsi yang G, pakai fungsi yang ini ya teman-teman. Oke, yang dimasukkan si fx, masukin ini. Jadi ini nanti masukin ke ini. Gitu. Tinggal diganti aja x-nya. Jadi 5 per 3 min. Nah, x-nya diganti. Jadi 2 per x min 3. 2 per x min 3. Nanti hasilnya baru kita inverse. Nah, kan di sini kayak kelihatan kok jadi begini kak, bingung banget ya kan? Udah per, bawahnya per lagi. Oke, kita kerjain dulu aja, fokus kerjain bawahnya. Kita kerjain bawahnya dulu. Kakak pindah ke sini. Yes. Oke, nah dari sini kita coba kerjakan 3 dikurang 2 per x min 3. Nah, 3 itu kan sama aja dengan 3 per 1. Ya kan? Nah, sama kayak tadi, kita bisa kali silang aja. Ya kan? Ini kita kali buat penyebutnya, pembilangnya kita kali silang. 3 dikali x min 3 dikurang karena tandanya kurang, 1 dikali 2. Oke. Ya udah, langsung saja. Bawahnya berarti 1 dikali x min 3 ya, x min 3. Kemudian 3 dikali x min 3. Oke, 3 dikali x, 3x. 3 dikali min 3 ya min 9. Oke. Dikurang 1 dikali 2 ya 2. Berarti akan sama dengan 3x min 9 min 2 min 11 per x min 3. Temu kan hasilnya? Nah, berarti 5 per 3x min 11 per x min 3. Habis itu nanti kalau udah ketemu tinggal kita inverse. Nah, bingung kan? Begini kak, ini gimana? Nah, per itu kan sama aja dengan bagi kan teman-teman? Jadi dibagi 3x min 11 per x min 3. Ya kan? Salah. Kenapa dalam kurung? Nah, begini kan? Nah, nanti hasilnya tinggal kita input. Kakak pindah ke sini, ke atasnya. Oke. Nah, berarti kalau dibagi, kita ubah aja jadi perkalian. Jadi 5 dikali, nah dibalik aja kan kalau perkalian. Tadinya 3x min 11 per x min 3. Nah, jadi dikali, oke, dikalinya jangan pakai kali deh, tapi pakai titik aja biar nggak ketukar. Oke, dikali berapa? X min 3 tinggal dibalik aja. Tadinya 3x min 11 per x min 3. Jadi x min 3 per x, 3x min 11. Tuh. Kali aja. Habis itu nanti di inverse. Oke, kita kali 5 dikali x. 5 dikali min 3. Berarti jadi 5x min 15 per 3x min 11. Nanti hasilnya tinggal di inverse. Oke, nah sama seperti sebelumnya ya. Untuk cara menginverse, kita tuker aja yang di mana yang dituker. Ini si A sama D-nya, tandanya berubah. Oke, nah si A-nya kita pindahin tuh ke bawah, yang D-nya kita pindahin ke atas. Berarti ini kan min 11 pindah ke atas jadi 11x min 15 per 3x. Nah, ini tadi 5 pindah ke bawah jadi min 5. Selesai deh, udah. Gampang kan cara inversin. Tinggal dibalik-balik doang. Ingat posisi X-nya harus di kiri. Oke, ini nomor 24. Kita bisa lanjut ke nomor 25. Yes. Oke, diketahui fungsi ditentukan oleh fx sama dengan x min 2. Oke, GOF. Oke, kita di sini nyari si GX-nya berapa. Ya kan? Kita nyari GX-nya berapa. Nah, untuk mencari GX-nya berapa, berarti yang kita butuhkan itu si... Oke, kita tulisan diketahui dulu deh ya. Nah, diketahui dari ini dulu ya. Kakak ganti dulu warnanya. Oke, diketahui bahwa
si fx itu sama dengan x min 2. Oke, dan di G OF yang di inverse, oke, itu sama dengan 2x min 6. Oke, kita di sini ditanyanya Gx-nya berapa? Nah, ini yang ditanya kan. Nah, langsung saja kita jawab J A W A B. Ya kan? Nah, dari yang diketahui bahwa si G yang dimasukin fx habis itu di inverse ya kan. Nah, jadi kakak ngambil dari yang diketahui yang atas dulu nih, yang ini. Tuh, GOF yang di inverse. Berarti sama aja dengan G yang dimasukin fx. Ya kan? Nanti hasilnya kan tinggal di inverse. Nih, hasil ini di inverse. Nah, hasilnya lagi itu 2x min 6. Dari sini fx-nya kan x min 2, berarti sama aja kayak G yang dimasukin x min 2. Nah, hasilnya nanti tinggal di inverse. Oke. Hasilnya 2x min 6. Begini. Oke. Nah, dari sini, nah ingat teman-teman, ada salah satu sifat daripada inverse yang aturannya tuh begini. Gimana Kak? Nih begini. F A itu sama dengan B. Oke, jika FA sama dengan B, kita tuker aja A sama B-nya tukeran. Jadi FB itu sama dengan A. Nah, tapi FB-nya ini karena dia pindah, F ini bukan jadi F, tapi jadi F inverse. Jadi FA sama dengan B, itu bisa dibalik jadi F inverse B sama dengan A. Oke, nah dari sifat inverse ini, ya, ini berlaku kebalikannya ya. F inverse B sama dengan A, kalau dibalik jadinya nggak inverse, jadi FA sama dengan B. Nah ini, ya, bentuknya kan mirip-mirip ini kan. Maksudnya ini bentuknya itu jadi GA yang diinversin. Oke, ini sama dengan B. Tuh. Jadi A-nya itu X min 2, B-nya itu 2X min 6. Nah, bisa tukeran A sama B-nya. Oke, jadinya G, B. Nah, tadinya inverse jadi nggak inverse. A-nya pindah jadi A. Tuh. Jadi GB sama dengan A. Ya kan? Nah, berarti B-nya itu kan tadi ini 2X min 6. Kakak ke bawahin dikit. Oke. Nah, berarti kan sama aja kayak G. Ya kan? Ini tukeran aja loh. Si 2X min 6-nya. Oke, dengan X min 2-nya tukeran dia, tukeran. Ya kan? Nah, jadi posisinya itu kebalik jadinya. Jadi G, nah tukeran nih, 2X min 6-nya pindah. Jadi G yang dimasukin 2X min 6. Oke, itu akan sama dengan, nah X min 2-nya pindah ke kanan. Sama dengan X min 2. Yang tadinya inverse jadi nggak inverse. Nah, itu pakai sifat yang ini nih. Oke, kita jadi punya G 2X min 6 itu sama dengan X min 2. Oke, nah sekarang kita pertanyaannya itu kan Gx, ya kan? Kita cari Gx-nya itu berapa. Nah, caranya gimana cari Gx-nya? Nah, untuk mencari Gx, nah yang dalamnya ini, maksudnya yang dalamnya yang mana Kak? Nih, yang ini nih, 2X min 6. Tinggal kita inversin. Oke, pakai cara cepet yang inverse itu loh. Kalau bentuk fx-nya itu ax plus b, ya kan? Nah, inverse-nya itu nih, kalau fx-nya bentuknya begini, f inverse-nya itu jadi x min b per a gitu. Ya kan? Nah, jadi inverse dari yang di dalamnya ini kita cari 2x min 6 jadi x plus 6 per 2. Tuh, pakai bentuk ini. Nih, pakai bentuk yang ini. Ya kan? Nah, inverse-nya itu ini x plus 6 per 2. Ya kan? Nah, inverse-nya ini nanti tinggal dimasukkan ke x gitu. Nah, jadi X ini diganti nanti dengan inverse-nya. Inverse-nya si 2X min 6. Nanti tinggal diganti dengan X
plus 6 per 2. X-nya diganti. Nah, jadinya berapa? X plus 6 per 2. Oke, dikurang 2. Oke, lagi-lagi kita dihadapkan dengan bentuk yang seperti ini. Tapi nggak usah bingung ya. Ini bisa dikerjakan. Oke, sama kayak tadi ya. 2 itu sama dengan 2 per 1. Tinggal kita kali silang aja teman-teman. Ya, ini nanti kita kali silang. Set, set, nah gitu. Oke, berarti bawahnya 2 kali 1 ya 2. Atasnya kita kali silang, X plus 6 dikali 1 ya X plus 6. Dikurang 2 kali 2 ya 4. Berarti nanti hasilnya X 6 dikurang 4, 2. Jadi X plus 2 per 2. Ini dia si GX-nya. Oke, sesuai dengan yang ditanyakan GX-nya. Ini jawabannya berarti X plus 2 per 2. Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita bisa lanjutkan. Selanjutnya nomor 26. Oke. 26 ini kita tulis dulu yang diketahuinya teman-teman ya. Oke, mirip dengan yang tadi ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya teman-teman. Diketahui bahwa apa tuh fx-nya ya itu sama dengan 2x plus 1 dan kemudian GOF yang di inverse itu sama dengan 1/4 X plus 3 per 2. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya GX. Sama kan, mirip. Oke, kita jawab ya. JAWAB. Oke, nah ini mirip banget caranya kayak tadi ya teman-teman ya. Mirip banget kayak tadi. Nah, kayaknya biar nggak ribet teman-teman ya. Ini pecahannya nih kita gabung aja ya. Oke, kita gabung. Jadi kita samain penyebutnya. 4 sama 2. Oke, jadi 1/4 X ditambah, nah 3 per 2 itu biar bawahnya 4, atas bawah kita kali 2 aja, 3 dikali 2, 6, 2 dikali 2, 4. Nah, jadi bisa digabung jadi X plus 6 per 4. Nah, ini. Oke, nah. Kayak tadi juga ngerjainnya, kita mulai dari sini nih. Oke, GOF yang hasilnya nanti di inverse, ya kan? Nah, ini akan sama dengan G yang dimasukin Fx. Oke, kemudian di inverse. Nah, itu hasilnya ini. X plus 6 per 4. Ya kan? Nah, Fx-nya kebetulan udah dikasih tahu ya, 2x plus 1. Ya kan? Berarti sama dengan G yang dimasukin 2x plus 1. Nah, ini nanti di inverse dan hasilnya itu sama dengan X plus 6 per 4. Oke, sama kayak tadi. Ya, sama kayak tadi, kita bisa gunakan sifat daripada inverse yang seperti ini, yang F A sama dengan B, maka bisa ditukar jadi F inverse B itu sama dengan A. Oke, nah, yang ini. Jadi tinggal ditukar aja dalamnya, maksudnya Kak, ditukar dalamnya ditukar. Oke, nah 2x plus 1-nya tukeran. Oke, dengan x plus 6 per 4. Jadi G yang dimasukin x plus 6 per 4. Oke. Yang tadinya inverse jadi nggak inverse, ya kan? Sama dengan 2x plus 1. Tuh. Ya kan? Nah, nanti tinggal kita inverse aja. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya. Ingat bentuk yang tadi loh, yang bentuknya begini loh. Yang AX plus B per CX plus D. Nanti kalau di inverse itu jadi min DX plus B per CX min A. Begitu, ya kan? Karena kita mau nyari GX. Kalau mau nyari GX, kita harus cari inverse yang ini dulu. Oke? Nah, berarti di sini kan kita tulis ya, X plus 6 per 4
Nah, kalau ini X-nya nggak ada, bukan nggak ada tapi 0. Jadi begini, X plus 6, 4-nya kita ubah biar ada X-nya. Jadi 0X plus 4. Tuh, ya kan? X-nya sama-sama ada di kiri. Kita tuker aja 4 sama 1, ya kan? Nah, kalau kita tuker, ya, ini 1, ini 4, 4-nya pindah ke atas, jadi min 4X plus 6. Oke, 0X. Nah, satunya pindah ke bawah jadi min 1. Oke, 0X-nya nggak pengaruh ya teman-teman, jadi min 4X plus 6 per min 1 aja. Oke, 0 dikali X 0 soalnya nggak pengaruh, sisanya min 1. Dibagi min 1 jadi 4X min 6 toh, ya kan? Min 4X bagi min 1, 4. 6 bagi min 1 min 6. Jadi ini kan. Oh, berarti inverse-nya udah ketahuan tuh. Inverse dari X plus 6 per 4 itu 4X min 6. Nah, tinggal kita masukin aja, ya kan? Kita ganti X-nya dengan 4X min 6. Oke, berarti sama dengan 2, masukin 4X min 6-nya. Oke, ditambah 1. Kali silang deh, set, set. Oke, jadinya 8X, 2 dikali min 6, min 12 plus 1. Sama dengan 8X min 11. Nah, ini dia si X-nya. 8X min 11. Yes. Oke, dari sulit kan? Gampang lah. Oke. Caranya sama banget kayak nomor 25. Kita bisa lanjutkan ya. Lanjut ke nomor 27. Oke, diketahui bla 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 ya. Kita tulis dulu teman-teman. Yang diketahuinya sama kayak tadi alurnya. Oke, diketahui oke, F inverse daripada X plus 3 oke per X min 3 itu hasilnya 6 per X plus 3. Oke, diketahui juga bahwa F2 itu sama dengan A. Oke, yang ditanya nilai A. A-nya berapa? Nah, langsung aja JAWAB. Kita jawab. Nah, kita lihat nih F inverse. Nah, ini sama kayak tadi loh. Pakai yang sifat daripada inverse itu, yang begini. Yang F A sama dengan B. Oke, kan bisa ditukar jadi F inverse B itu sama dengan A. Ya kan? Nah, kan ini F inverse. Ya kan? Nah, dari sini nih. Ya kan F inverse. Ya udah tukeran aja. Ini tukeran, mereka tukeran. Jadi nggak inverse lagi kan kalau dia tukeran. Jadi kita punya bahwa F 6 per X plus 3 karena udah ditukar ya. Tadinya inverse jadi nggak ada inverse-nya. X plus 3 per X min 3. Tuh. Ya kan? Nah, di sini dibilang F2 itu sama dengan A. Oke, kita tulis bawahnya. F2 itu sama dengan A. Nah, berarti ya X-nya dimasukin angka berapa biar jadi 2. Idenya di situ, ya kan? Ini X-nya masukin angka berapa biar nanti hasilnya itu 2. Ya udah jelas. X-nya kita masukin angka 0, ya kan? Karena 6 per 0 tambah 3 berapa? 3, berarti 6 dibagi 3 ya 2. Berarti kalau X-nya diganti 0, oke. Yang lainnya tuh, X yang di sini nanti juga diganti dengan 0. Begitu juga yang di sini. Yang di bawahnya 0 X-nya juga diganti dengan 0. Nah, kalau diganti dengan 0, berarti jadinya 0 ditambah 3 per 0 dikurang 3. Berarti sama dengan 3 per min 3 atau sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti karena di sini F2 sama dengan A, berarti A-nya itu sama dengan 1. A sama dengan 1. Yes. Bukan 1, min 1. 3 dibagi min 1. 3 dibagi min 3, min 1. Oke, salah sedikit perhitungan. Min 1 hasilnya. Yes. Oke? Oke, sip. Lanjut. Nomor 28. Oke, nomor 28 masih sama ya. Mirip kayak nomor 27 tadi. Cara ngerjainnya pun persis ya teman-teman ya.
Oke, biar cepet langsung aja. Ini tinggal kita balik aja. Jadi F kita balik jadi 3 per X min 4. Oke, itu akan sama dengan, nah ini pindah ke kanan. Jadi X min 2 per X plus 2. Nah, diketahui bahwa si F min 1-nya itu sama dengan A. Nah, berarti idenya adalah kita ganti berapa X-nya. Ya kan? Ini, ya X-nya kita ganti berapa. Biar nanti hasilnya min 1. Berarti 3 dibagi min 3 kan. Gimana cara biar bawahnya min 3? X-nya tinggal diganti angka 1. Ya kan? 3 per 1 dikurang 4 berapa? Min 3. 3 dibagi min 3, min 1. Ya kan? Berarti semua nilai X-nya, teman-teman, ini dan juga ini nanti mereka itu tinggal diganti 1. Oke, X-nya diganti 1. X-nya diganti 1. Kalau X-nya diganti 1, jadi 1 min 2 per 1 plus 2. Jadinya berapa? 1 dikurang 2, min 1. Berarti min 1 per 3. Nah, berarti ya A-nya itu sama dengan min 1 per 3. A sama dengan min 1 per 3. Oke, ini jawabannya. A-nya min 1 per 3. Gampang kan? Mirip banget kayak nomor 27 cara pengerjaannya. Oke, langsung kita lanjut aja ke nomor 29. Oke, nah nomor 29 ini soal cerita ya cukup panjang, teman-teman. Oke, kita pahamin soalnya dulu. Nah, abis itu baru kita buat si fungsinya. Ya kan? Oke, dilihat di sini pembuatan lemari kayu suatu industri rumah tangga dilakukan melalui 2 tahap. Oke, ada 2 tahap. Tahap apa aja? Tahap pemotongan bahan mentah kayu menjadi bahan baku. Oke, dilanjutkan dengan perakitan bahan baku menjadi lemari kayu. Oke. Jadi yang pertama, ya, bahan baku, oke. Bahan mentah yang tersedia dengan mengikuti B. Oke. Jadi, ya, kalau mau buat banyaknya bahan baku, itu tergantung daripada bahan mentahnya. Nih, dari sini nih fungsi yang ini nih. Oke, nanti berarti X-nya itu bahan mentah kayu. Bahan mentahnya dimasukin ke fungsi ini, teman-teman. Oke, bahan mentah dimasukin ke fungsi ini. Nanti jadilah si bahan baku. Oke, jadi alurnya ya, kalau kita mau ngikutin alurnya, pertama itu mentahnya dulu nih, bahan mentah, ya kan, menjadi bahan baku. Oke, nah ini fungsinya ya, dari proses mentah ke baku, oke itu punya fungsi. Nah ini Fx sama dengan, nah Fx itu sama dengan 2 per 3x plus 4. Tuh, dari mentah ke baku. Ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan apa? Dilanjutkan dengan pembuatan lemari, ya kan? Mentah ke baku. Nah, bahan bakunya ini digunakan untuk membuat lemari. Nah, dibaca nih. Banyak lemari kayu yang diproduksi, teman-teman. Nih, oke. Itu tergantung pada banyaknya bahan baku. Fungsinya ini. Tuh. Ya kan? Nah, jadi dari bahan baku ke lemari sekarang. Oke, dari baku ke lemari. Jadi awalnya mentah. Mentah kita jadiin ke baku. Kemudian dari bahan baku baru dijadiin lemari. Tuh, ada 2 proses atau 2 tahap, teman-teman. Nah, untuk mencari fungsi dari baku ke lemari itu udah disediain kok fungsinya. Nih dia nih. LB, ya kan? Nah, LB. Nah, LB ini maksudnya ya, B itu kan tadi si fx-nya, ya kan? Berarti LB itu maksudnya fungsi L, ya kan? Yang dimasukin fungsi B, ya kan? Nah, B itu fx-nya, ya kan? Nah, berarti kita tulisnya begini, ya. Fungsi L, oke. Fungsi L atau fungsi lemari yang dimasukkan B. B itu fx, berarti fungsi L yang dimasukin fungsi fx. Tuh, ya kan? Nah, nanti dia 5 per 11, B-nya itu fx, nah ditambah 6. Tuh. Begitu maksudnya. Jadi satu-satu. Kalau mentah ke baku itu fx,
Kalau baku ke lemari, L dimasukin fungsi fx. Jadi 5/11 fx plus 6. Jadi B-nya ini kan sama dengan si fx, ya kan? Diganti aja fx. Oke. Nah, terus diketahui apa lagi? Jika tersedia 60 meter, oke, 60. Oke, bahan bakunya itu 60. Bukan bahan baku, bahan mentah. Bahan mentah itu apa? Nah, ini bahan mentah itu si X. Berarti diketahui ya di soal ya, dari soalnya X-nya itu sama dengan 60. Nah, kalau X-nya sama dengan 60 atau bahan mentahnya itu 60 meter, ya kan? Kubik ya. Banyak lemari kayu yang dihasilkan. Nah, karena X-nya 60, ya kita masukin aja dari awal dulu mentah ke baku. Ya kan? Nah, boleh dicari dulu tuh berarti. Siapa? F60-nya, ya kan? Nah, dari sini kita bisa cari F60-nya. Nah, F60 berarti X-nya tinggal diganti 60 aja. Jadi 2/3 dikali 60. Nanti ditambah 4. Oke, nah dari sini bisa dicoret 3 sama 60-nya, 20. Oke. 2 kali 20, 40 tambah 4, 44. Oke. Jadi 44 F60, ya kan? Nah, sekarang kita mau jadiin lemari. Ya kan? Jadi dari 60 bahan mentah, oke, itu bisa menjadi 44 bahan baku. Ya, oke, kita lanjutin aja. Nah, pembuatan lemari sekarang. Nah, pembuatan lemari itu L, oke, yang dimasukin Fx-nya. Atau tadi kan X-nya itu 60, berarti yang dimasukin F60. Oke. Nah, itu akan sama dengan 5/11 yang dimasukin F60. Ini dikali ya. Ditambah 6. Nah, F60-nya kan tadi udah ketemu. Berapa? 44. Berarti fungsi L yang dimasukin 44. Berarti sama dengan 5/11 dikali F60-nya berapa? 44 ditambah 6. Ini bisa dicoret nih 44 sama 11-nya. Berapa? 4. 5 kali 4, 20. Ditambah 6. 26. Berarti lemari yang dihasilkan itu ada 26 lemari. Oke, gitu. Jadi dikit-dikit aja, mentah ke baku, baru baku ke lemari. Ketemulah hasilnya 26 lemari. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita bisa lanjutkan. Nomor yang terakhir, teman-teman. Oke, masih soal cerita ya, berarti mirip kayak tadi lagi ya. Oke, suatu rumah penggilingan padi menghasilkan beras melalui 2 tahap. Oke, tahap pertama, mesin 1, gabah. Oke, menghasilkan gabah. Oke, pertama kita cari dulu, oke, gabahnya. Jadi padi digiling jadi gabah, ya kan? Berarti tahap pertamanya itu dari padi ke gabah dulu, teman-teman. Oke, dari padi ke gabah. Nah, ini tahap pertamanya. Oke. Nah, ada fungsinya nih. Fungsinya ini. Tuh. Tuh. Ya kan? Nah, padi ke gabah. Fungsinya ini. Oke, kita tulis dulu ya fungsinya. Nih. Tuh, fungsinya itu fx. Fx. Padi ke gabah fungsinya itu fx. X itu si padinya ya. Tuh. Ini x si padinya nih. Ke gabah jadi fx. Oke. Fx-nya itu x kuadrat min 5x plus 2. Oke, tahap yang kedua ya, menggunakan mesin menghasilkan beras tuh, menghasilkan beras. Oke, kalau tadi padi ke gabah, sekarang gabahnya ini diolah nanti jadi si beras. Oke, jadi tahap yang kedua ini dari gabah baru dijadiin ke beras. Nah, fungsinya apa? Udah ada tuh di soalnya. Nih, fungsinya itu ini. Tuh, GY. Oke, GY. Y itu tadi apa? Tuh, Y itu sama dengan Fx. Nah, berarti GY itu bisa kita tulis juga Y-nya itu jadi Fx. Jadi G yang dimasukin Fx. Ya kan, Y kan sama dengan X nih. Ini nih, tuh, Y sama dengan Fx.
Ya kan? Jadi Y di sini kakak ganti Fx. Jadi GFX itu sama dengan 3Y. Y-nya diganti lagi Fx. Oh, yang ditambah 7. Oke, nah ini kalau mau dicari fungsinya dulu juga boleh teman-teman. Fx-nya itu kan, ya kita Fx-nya itu kan x kuadrat min 5x. Tuh, nggak apa-apa, mau nyari fungsinya dulu, nanti baru masukin angkanya boleh juga. X kuadrat min 5x plus 2. Oke, berarti sama dengan 3, Fx-nya itu x kuadrat min 5x plus 2. Plus 3. Oke. Nah, ini. Ya kan? G, x kuadrat, 5x plus 2. Nah, perlu disederhanain lagi apa enggak? Nggak usah, begini aja. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pasti yang diketahui X-nya. Oke, jika jumlah padi yang akan digiling, tuh 5 ton. Ingat, padi itu X-nya. Ya kan? Tuh, X-nya itu padi. Nih. Ya kan? Berapa 5 X-nya? X sama dengan 5. Jadinya apa nanti? Nah, berarti jadinya itu, X-nya tinggal diganti 5 aja, teman-teman. Oke, berarti G, X-nya diganti 5. 5 kuadrat, ya kan? Min 5X plus 2. Tuh, diganti aja. Nah, di sini juga ikut diganti. 5 jadi 5 kuadrat min 5 ditambah 2. Tuh, ganti aja 5-nya. Oke, nah. Ya kan? Nah, kalau kita ganti 5, oh iya, ini nggak diganti 5. 5. Ya kan? Nah, dari padi ke gabah. Nah, berarti kan nanti gabahnya itu hasilnya hitung aja. 25 dikurang 25 habis tambah 2. Tuh, jadi 2 jadinya. Ya kan? Tuh. Jadi ada si padinya itu 5, gabahnya jadi 2. Nah, sekarang 2-nya ini, oke, jadinya berapa? Ya kan? Berapa beras, ya kan? Nah, tapi ini caranya beda dengan yang tadi. Kalau ini kita langsung aja buat fungsinya jadi fungsi G yang dimasukin Fx sama dengan G yang dimasukin X kuadrat min 5X plus 2. Oke, jadi 2-nya ini dihiraukan saja, teman-teman. Jadi yang kita hitung sebenarnya, ya kan, langsung ke sini aja nih. Ininya aja. Kita tinggal masukin angka 5-nya ke sini. Begitu. Nanti yang dilihat itu hasil ininya berapa. Oke? Nah, masukin angka 5, ya kan? Jadi 3. 5 kuadrat, nih 25, nih coret. Habis. Jadi 3 dikali 2 ditambah 7. 3 dikali 2 berapa? 6 ditambah 7. Berapa 6 tambah 7? Ya betul, 13. Yes, berarti yang dihasilkan itu 13. Apa? Ini kan satuannya ton. Berarti 13 ton beras. Oke, sip. Ya, gampang kan? Oke, sip. Kayaknya cukup untuk soal-soal ini. Oke, yang ada ditanyakan langsung saja ditanyakan. Oke.